Kemudian termasuk identitas. Apakah Peggy yang dimaksud adalah ini? Itu penyidik juga harus membuktikan keterkaitannya bagaimana dan sebagainya. Oleh sebab itu, eh, kita tunggu dengan nanti gugatan peradilan berjalan. Kita harapkan semua publik bisa mengikuti jalannya persidangan, pembuktian di pengadilan, sehingga nanti masalahnya menjadi clear. Untuk membahas perkembangan kasus Vina ini sudah bergabung dari luar studio Ketua Harian Kompolnas Beni Mamoto. Pak Beni, selamat sore. Selamat sore. Ya, Pak Beni, perkembangan kasus ini justru menjadi perhatian karena fakta-fakta baru yang diungkap ini ternyata berbeda dari informasi yang beredar di awal, begitu ya Pak? Misal ada 11 tersangka sekarang menjadi 9, kemudian Anda melihat perkembangan kasus ini seperti apa? Yang pertama memang sebelum rilis ini kita dibuat bingung ya adanya statement yang begitu banyak dari pihak pengacara, dari pihak keluarga, dari pihak saksi, kemudian dari pihak-pihak lain, pengamat dan sebagainya. Sehingga kita semua bingung ini mana yang benar. Nah, marilah kita kembali pada proses hukum yang berjalan di mana penyidik tentunya dalam penanganan ini sudah ekstra hati-hati dan cermat. Belajar dari penanganan sebelumnya yang akhirnya ada kelemahan-kelemahan yang membuat celah-celah yang menjadi pertanyaan publik. Nah, dengan kecermatan inilah yang diperlukan supaya nanti kepercayaan publik bisa kembali. Jadi publik sempat tidak percaya karena tadi eh, ada yang mengatakan saya bukan pelakunya, saya tidak terlibat dan sebagainya seperti yang sudah eh, keluar tahanan menyatakan bahwa bukan saya pelakunya dan sebagainya. Nah, untuk memastikan atau untuk nanti supaya ada transparansi pembuktian, maka rencana pengacara akan mengajukan pra-peradilan itu adalah langkah yang paling tepat. Karena dalam forum pra-peradilan tentunya dari pihak penggugat akan mempertanyakan dua alat bukti yang ada apa, itu harus digelar di sidang pengadilan. Kemudian termasuk identitas. Apakah Peggy yang dimaksud adalah ini? Itu penyidik juga harus membuktikan keterkaitannya bagaimana dan sebagainya. Oleh sebab itu, eh, kita tunggu dengan nanti gugatan peradilan berjalan. Kita harapkan semua publik bisa mengikuti jalannya persidangan, pembuktian di pengadilan, sehingga nanti masalahnya menjadi clear. Soal tersangka mengelak itu hal yang biasa dan itu hak masing-masing tersangka. Tetapi kembali penyidik tentunya harus mempertanggungjawabkan melalui pembuktian di pengadilan nanti. Dan saya yakin penyidik tidak akan gegabah ya dalam menangani ini demi kecepatan, kemudian melakukan hal-hal yang tidak sesuai prosedur. Saya rasa jauh dari itu. Karena tim ini juga ketika menangani kasus pembunuhan ibu anak Subang, sama digugat pra-peradilan juga. Gugatan ditolak. Dan akhirnya terbukti persidangan berjalan peran masing-masing. Ada satu catatan yang menurut kami penting yang disampaikan oleh Direskrimum bahwa ada pencabutan keterangan para tersangka waktu itu karena disuruh oleh pengacaranya. Ini penting sekali, ini perlu didalami nanti. Karena ini kaitannya dengan perintangan penyidikan ya. Nah, nanti kita lihat prosesnya, siapa yang mengarahkan untuk mencabut keterangan, siapa yang suruh merekayasa keterangan, saksi dan sebagainya. Ini tentunya akan didalami sesi tersendiri lah. Biarlah kasus pokok ini berjalan dulu, sehingga nanti publik menjadi jelas mendapatkan hasil pembuktian di pengadilan. Baik, Pak Beni, dalam menentukan status si Peggy ini yang kita lihat pada hari ini konversinya Pak ya, Anda melihatnya prosesnya apakah sudah tepat Pak? Ya, kami kebetulan terus melakukan komunikasi dan mengawal kasus ini
tahapannya kami lihat sudah tepat. Yang pertama adalah memastikan identitas antara nama alias, kemudian eh, ciri-ciri dikaitkan dengan foto jadul yang beredar di mana sekelompok anak muda berkumpul, di situ ada Peggy, di situ ada Vina, kemudian Eki dan sebagainya. Itu yang kemudian dikembangkan, makanya dilakukan penggeledahan di rumah, itu ditemukan seperti ijazah dan sebagainya. Itu untuk memastikan bahwa identitasnya sama. Itu satu, masalah identitas Peggy. Kemudian soal perpindahan, kenapa harus ganti nama, kemudian memberikan pengakuan yang berbeda, ini pun didalami. Nah, oleh sebab itu kami yakin bahwa kasus ini akan segera bergulir ke pengadilan. Karena apa? Sebagian pembuktian sudah berjalan ketika kasus awal itu sudah disidang sampai dengan putusan kasasi. Jadi tinggal menambahkan dan nanti tentunya ada keterangan yang berubah ya. Ya, Karena baik. adanya arahan agar mencabut keterangan, maka nanti bunyinya adalah keterangan yang sesungguhnya seperti apa. Itulah yang akan menjadi kelengkapan berkas untuk Peggy. Baik, Pak Beni, dengan adanya revisi keterangan, kemudian penetapan status Peggy hari ini, apakah ini memberhentikan spekulasi di masyarakat atau justru menyisakan kontroversi baru, Pak? Ya memang kalau kita mendengar statement-statement yang ada, dari 3 DPO menjadi satu saja sudah mengundang perdebatan atau polemik tersendiri. Ini dari sisi pihak keluarga korban. Belum lagi dari sisi pihak keluarga Peggy, pelaku sendiri juga mengklaim bahwa kliennya tidak salah. Inilah yang nantinya harus diklirkan. Saya yakin nanti di pra-peradilan ini akan dibuka secara transparan. Contohnya, kenapa sampai muncul 3 nama DPO misalkan. Itu dirunut dari keterangan saksi-saksi. Yang notabene mereka adalah terpidana. Yang notabene sekarang sudah menjadi warga binaan pemasyarakatan. Itu akan dirunut satu-satu sesuai dengan isi putusan. Kemudian sebelum mencabut bunyinya apa, setelah mencabut bunyinya apa, kemudian saksi yang direkayasa itu seperti apa, itulah yang menurut kami akhirnya menyimpulkan seperti ini. Maka nanti akan diuji di pengadilan. Baik, Pak Beni, menurut Anda apakah memang pra-peradilan Peggy ini perlu? Menurut kami untuk bisa mengklirkan perdebatan yang sementara ini berjalan di masyarakat, forum yang paling tepat adalah forum mekanisme yang memang sudah diatur di undang-undang, yaitu di pra-peradilan. Karena pra-peradilan ini untuk nantinya menguji apakah penetapan tersangka itu sah atau tidak. Apakah penangkapan, penahanan itu sah atau tidak. Itu di forum pra-peradilan. Ketika hakim menilai bahwa wah ini buktinya nggak cukup, ini nggak sesuai, kemudian nanti ini beberapa hal tidak sesuai ketentuan, akhirnya dinyatakan bahwa penetapan tersangka tidak sah. Maka yang bersangkutan harus dikeluarkan. Seperti itu. Baik, Pak Beni, jika nanti memang benar pengajuan pra-peradilan ini dilakukan begitu, bagaimana hak-hak tersangka yang harus dipenuhi oleh pihak kepolisian juga, Pak? Yang pertama tentunya pendampingan penasihat hukum itu menjadi hak dari tersangka. Kemudian yang kedua masalah kesehatan, termasuk masalah perlindungan keamanan. Jangan sampai ada tekanan, ancaman dari pihak-pihak tertentu. Ini menjadi penting. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.